baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok IKEA ya akan membahas terkait bisnis proposal perusahaan IKEA untuk mata kuliah pemasaran global. Di sini kami memilih perusahaan yang cukup familiar dan sangat terkenal, yaitu IKEA yang saat ini sedang proses untuk berekspansi ya ke negara-negara di Asia ya, terkhusus untuk di negara kita di Indonesia. Baik, slide berikutnya. Baik, sedikit perkenalan tentang perusahaan IKEA ya. Perusahaan IKEA adalah perusahaan retail asal Swedia yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Perusahaan ini dikenal di seluruh dunia ya sebagai penyedia furnitur dan perabot rumah tangga yang terjangkau dengan desain minimalis khas Skandinavia. Model bisnis IKEA yaitu berfokus pada konsep do it yourself ya atau DIY, di mana pelanggan merakit furnitur sendiri di rumah sehingga dapat menekan biaya produksi dan memberikan harga yang lebih kompetitif. Ya. IKEA memiliki lebih dari 400 toko di lebih dari 50 negara dan terkenal dengan showroomnya yang unik ya, di mana produk-produk ditampilkan dalam konsep ruang lengkap. Selain itu, IKEA juga berkomitmen pada berkelanjutan dengan fokus pada penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dan praktik produksi yang etis. Baik, halaman selanjutnya. Ya, company background ya, IKEA sendiri memiliki visi, misi, dan value yang ditawarkan ya. Misi dari IKEA adalah menciptakan kehidupan sehari yang lebih baik bagi banyak orang. Ya. IKEA berkomitmen menyediakan produk rumah tangga berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh seluruh ya berbagai kalangan masyarakat di dunia. Ya. Visi IKEA yaitu perabot rumah tangga yang dirancang dengan baik dan fungsional dan harga yang terjangkau untuk orang-orang di seluruh dunia. IKEA menerapkan model bisnis yang efisien dengan konsep DIY ya, menjaga biaya produksi rendah dan menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan ya. Value yang ditawarkan oleh IKEA yaitu caring for people and planet ya, peduli pada manusia dan planet. IKEA berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya di sini adalah data daripada penjualan tahunan IKEA dari tahun 2019 hingga 2023 atau 5 tahun ke belakang. Di sini kalau kita melihat chartnya secara persen ini ada terlihat kenaikan yang cukup signifikan di antara tahun 2020 hingga tahun 2022, dari mana mulai dari 16,67% naik menjadi 19,05% hingga menjadi 20%. Namun ketika memasuki tahun 2023 di sini terlihat ada penurunan juga yang sangat signifikan, yang dari tahun 2022 itu 20% menjadi 12,67%. Pastinya di sini banyak faktor yang membuat penjualan IKEA ini menurun, terutama di Indonesia sendiri sedang uh, memasuki masa-masa pergantian presiden, masa-masa inflasi atau deflasi juga dapat mempengaruhi politik dan berbagai macam faktor lainnya, sehingga penjualan daripada IKEA ini di tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Berikutnya adalah implementation. Rencana implementasi ini untuk IKEA adalah menyesuaikan produk untuk pasar lokal, strategi pas harga yang kompetitif, pemasaran digital dan e-commerce, lokalisasi dan pengalaman pelanggan di toko, fokus pada keberlanjutan, pengembangan budaya perusahaan dan pelatihan karyawan, penggunaan data dan analisis konsumen, dan tantangan dan solusi implementasi global IKEA. Berikutnya adalah financial project. Di sini project penjualan atau revenue projection, pertumbuhan penjualan IKEA bisa memproyeksikan pertumbuhan penjualan sebesar
2,67% per tahun, bergantung pada pasar dan strategi ekspansi. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi toko baru, peningkatan penjualan melalui e-commerce, dan peningkatan strategi pemasaran global, pemasaran digital. Lalu ada proyeksi biaya operasional. Di sini biaya operasional dan bahan baku IKEA dapat memperkirakan kenaikan biaya bahan baku berdasarkan inflasi dan ketersediaan material. IKEA juga bisa mempertimbangkan perubahan harga pada bahan yang ramah lingkungan sejalan dengan fokus keberlanjutan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu analisis resiko dan skenario, risk and skenario analysis. Yang pertama yaitu skenario optimis, yaitu proyeksi pertumbuhan lebih tinggi jika ada peningkatan permintaan. Seperti jadi kalau ada permintaannya tinggi, yaitu akan meningkatkan pertumbuhan. Suksesnya strategi pemasaran digital dan penurunan biaya logistik. Yang kedua yaitu skenario moderat. Berdasarkan tingkat penumbuhan yang moderat, asumsi stabil pada inflasi bahan baku dan ekspansi toko yang sukses. Skenario pesimis yaitu IKEA juga membuat skenario apabila tidak berhasil, maka proyeksi ini jika ada peningkatan biaya yang signifikan, perubahan preferensi konsumen atau tantangan dalam rantai pasokan yang menyebabkan penurunan margin keuntungan. Selanjutnya yaitu conclusion atau solusinya yaitu adalah satu, kekuatan pemasaran IKEA, kesuksesan dalam menciptakan identitas merek yang kuat dan adaptasi lokal yang efektif. Yang kedua, solusinya yaitu pertumbuhan berkelanjutan, terus berkembang di pasar baru dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pelajaran yang dapat diambil, menjaga keseimbangan antara standar global dan adaptasi lokal adalah kunci sukses pemasaran internasional. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan ini, IKEA dapat terus berkembang sebagai merek yang global, yang kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya dalam pengelolaan biaya ini akan kemungkinan IKEA untuk mempertahankan keunggulan harga, mendorong inovasi berkelanjutan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara global. Selanjutnya, Oke, mungkin itu aja untuk presentasi oke, dari kami. baik. Ada sedikit Jadi, diskusi. mana dari Mas Saiful Anwar ada tambahan lagi? Pandangan saya sih cukup karena emang pasar IKEA ini menurut saya emang dia targetnya bukan yang menengah ke bawah, jadi dia menengah ke atas dari lihat di lokasinya aja sih, dari cara lokasi Baik, jualannya dia udah pasti di tengah-tengah kota aja gitu. baik. Betul, betul, betul. Karena memang IKEA ini adanya cuma di kota-kota besar, showroomnya juga Ya, besar, gitu kan. iya. Dia adanya di titik-titik yang benar-benar kota Strategis yang ya. ibaratnya kota mati ya. Jadi malam pun Mm-mm. bahkan hidup lah gitu. Jadi ada yang mau dibahas lagi atau akan kita selesaikan Oke. pada sesi diskusi Ya, malam hari ini? iya, baik. Saya Mungkin rasa cukup ya. Baik. Oke, sekian dari kelompok kami untuk sesi diskusi mengenai tentang IKEA yang ada di Indonesia tentang pemasaran global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, udah off record nih.